Mulai 1 Maret 2020, pemerintah Kota Surabaya gencar menerapkan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB yang melarang warganya untuk beraktivitas di luar rumah yang berpotensi memperluas rantai penyebaran COVID-19. Warganet pun beramai-ramai menyebarkan slogan Stay Home, Stay Safe yang memiliki arti tetap di rumah, tetap aman. Kebijakan PSBB mungkin mudah diterapkan bagi orang-orang kalangan menengah ke atas, sebab ia memiliki fasilitas yang mampu membuatnya nyaman di rumah. Mereka yang beruntung tidak perlu khawatir karena memiliki persediaan makanan dan peralatan dapur yang lengkap. Namun, bagaimana dengan masyarakat miskin di permukiman kumuh? Selama pandemi, orang-orang miskin harus berada di rumah yang sempit dan tidak memiliki akses sanitasi serta air bersih yang layak. Bagi mereka, peraturan seperti menjaga jarak dan rajin mencuci tangan adalah hal yang mustahil untuk dilakukan ketika prasarana yang mendasar saja tidak ada. Padahal, sanitasi serta air bersih merupakan kunci utama dari pencegahan COVID-19 selain social distancing. Slogan Stay Home, Stay Safe hanya berlaku pada kalangan yang berkecukupan. Saat ini ada sebanyak 97 juta atau sekitar 37% dari penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak. Sedangkan 120 juta atau 47% penduduk belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Padahal, kedua faktor ini termasuk ke dalam 2 dari 4 kriteria sebuah rumah dikatakan layak huni menurut Kementerian PUPR. Kota Surabaya sendiri sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meminimalisir presentasi tersebut. Setiap tahunnya, pemerintah Kota Surabaya memiliki program rehabilitasi sosial daerah kumuh atau RSDK. Namun ternyata pelaksanaan program ini masih belum maksimal. Nyatanya, meskipun akses air bersih di Surabaya sudah mencapai 97%, angka rumah tangga yang tidak memiliki air bersih mencapai 23.000. Selain itu, kota kedua terbesar di Indonesia ini masih memiliki 15.000 rumah tangga yang tidak punya fasilitas MCK. Mayoritas dari mereka merupakan kalangan bawah yang tinggal di permukiman kumuh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan pada urban housing management atau manajemen penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, danaan, dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Nantinya, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus didasarkan pada 12 asas, khususnya keterjangkauan, kesehatan, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Sebagai tanggapan langsung, harus ada infrastruktur dasar seperti penyediaan tabungan air untuk cuci tangan yang dulu diterapkan saat terjadi wabah Ebola. Selain penyediaan infrastruktur kedaruratan, pemerintah harus bisa mendorong warganya untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan sehingga membantu mengurangi tekanan yang meningkat pada fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, perlu adanya pendataan komunitas permukiman kumuh dan padat yang sulit akses air bersih dan sanitasi yang mendetail untuk deteksi dini. Pemerintah juga dapat memanfaatkan identitas warga kampung yang gotong royong untuk pendeteksian dini, sebagaimana yang telah terbukti efektif diterapkan pada kasus Ebola. Masyarakat kawasan kumuh membentuk dan mengawasi protokol yang terintegrasi langsung dengan pemerintah, yang merupakan salah satu strategi utama dari respon nasional di Afrika Barat. COVID-19 telah membuktikan bagaimana pandemi di abad ke-21 ini dapat menyebar lebih luas, lebih cepat, dan lebih masif. Bahkan dengan berbagai kecanggihan teknologi yang telah dicapai oleh manusia, ternyata masih sangat sulit untuk mengatasi dampak virus ini. Bukan tidak mungkin bahwa di masa yang akan datang bermunculan berbagai penyakit baru yang jauh lebih kuat dari yang ada sekarang. Oleh karenanya, sangat penting untuk dipersiapkan mekanisme kesiapsiagaan dan pengawasan di sektor-sektor di luar kesehatan dalam permukiman informal secara jangka panjang. Pemerintah Kota Surabaya harus memprioritaskan program-program yang meningkatkan akses ke pasokan air dan sanitasi untuk masyarakat miskin perkotaan, serta memperkuat dan memperluas sistem perawatan kesehatan masyarakat.
Investasi dalam penyediaan layanan kesehatan dan infrastruktur pada saat yang kritis ini juga akan memajukan tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kematian ibu dan memberikan air bersih dan sanitasi ke rumah tangga pada tahun 2024.